Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah legendaris tentang hal itu. Sebuah perjalanan dari keputusasaan total menuju penyelamatan ilahi yang mengubah sejarah. Sebuah kisah tentang iman yang diuji habis-habisan. Jadi ceritanya dimulai dengan suasana yang super tegang. Kaum Bani Israel yang baru aja ngerasain kebebasan, sekarang malah jadi buronan. Dan yang ngejar mereka itu bukan sembarang musuh, tapi Fir'aun, penguasa Mesir, lengkap dengan seluruh kekuatan militernya yang ngejar dengan cepat banget. Beda banget kan kontrasnya? Di satu sisi kita lihat wajah-wajah penuh ketakutan, keluarga-keluarga yang modalnya cuma harapan. Di sisi lain, barisan prajurit bersenjata lengkap, penuh percaya diri dan kekuatan. Secara logika, ya udah, nggak ada harapan sama sekali buat mereka selamat. Nah, disinilah situasinya makin gawat. Setelah lari tanpa henti, harapan mereka seakan pupus. Kenapa? Karena di depan mereka terbentang lautan yang luas banget. Di belakang pasukan Firaun. Di depan air yang nggak mungkin dilewatin. Bener-bener kejepit. Kita bakal dibantai. Di belakang mereka, pedang dan kereta perang. Di depan, ombak yang ganas. Wah, ini sih kayaknya akhir dari segalanya. Tapi, di tengah semua kepanikan itu, ada satu suara yang beda. Tenang dan kokoh. Suara Nabi Musa. Inilah momen di mana keyakinan seorang pemimpin diuji di hadapan keputusasaan massal. Dan sekarang, kita sampai di puncak ceritanya. Momen di mana logika udah gak berlaku lagi dan keajaiban yang ambil alih. Satu perintah ilahi bakal mengubah arah sejarah selamanya. Wow, hasilnya itu di luar nalar. Dinding air setinggi puluhan meter membeku di kanan dan kiri, ngebentuk jalan kering di dasarnya. Bisa kebayang nggak sih sunyinya kayak apa pas mereka semua lihat pemandangan ini? Pasti hening banget. Oke, jalan menuju kebebasan udah kebuka. Saat Bani Israel mulai melangkah masuk ke dalam keajaiban itu, Fir'aun yang nonton dari jauh justru bikin keputusan yang bakal jadi kesalahan terbesarnya. Kebayang nggak sih? Jalan di dasar laut, terus di kiri kanan kita ada dinding air raksasa, dan kita bisa lihat ikan-ikan berenang, pemandangan yang luar biasa banget. Nah, ini dia, puncaknya kesombongan Fir'aun. Di saat orang lain melihat kuasa Tuhan, dia malah melihat ini sebagai kesempatan. Jalan yang diciptakan untuk keselamatan musuhnya, dia anggap sebagai jalan pintas buat kemenangannya. Tanpa ragu, dia nggak sadar lagi mimpin pasukannya masuk ke jebakan yang paling sempurna. Dan sampailah kita di bagian akhir yang paling dramatis. Ini dia, pembalikan keadaan yang 180 derajat. Di satu sisi, tangisan bahagia, sujud syukur di tanah yang aman. Di sisi lain, cuma ada teriakan panik di tengah laut yang ngamuk. Laut yang sama, yang jadi jalan keselamatan buat Bani Israel, sekarang jadi kuburan massal buat Fir'aun dan seluruh pasukannya.